Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Nah, di hadapan kita sudah langsung tertampil software UPbox ya. Nah, di sini langsung saja kita centang direct busnya 8, clocknya 48. Sebelumnya sudah kita jumper dulu ISP-nya ya. Kita identifikasi dan jika ada notif kita ignore. Oke, kita lihat log dari si HP yang sudah kita ISP ini. Nah, di situ perlu diperhatikan Android sistemnya masih terbentuk ya. R11S CPH 1829. Nah, jadi handphone ini ada kerancuan pada log softwarenya dengan tulisan di backdoornya ya. Jadi di backdoor handphone ini Oppo A3s ya. Nah, terlebih dahulu kita selamatkan dulu modem ST1 ST2 karena di situ tempat penyimpanan IMEI ya. Jadi rumah dari IMEI si HP ini letaknya di modem ST1 dan ST2. Langsung saja kita pindahkan ke lokal D ya, agar lebih safety ya. Nah, jadi di backdoornya ini tipenya Oppo A3s CPH 1853. Nah, A3s sendiri ada CPH 1803. Namun setelah kita identifikasi dari log Android infonya dari box UP, keterangannya malah lain ya. Jadi kita simpulkan saja R11S atau CPH 1829 adalah Oppo A3s CPH 1853. Nah, kita perhatikan di situ setelah kita cek nantesnya dia bermasalah ya. Namun coba kita partisi dulu apakah permasalahan dari nantes itu akan hilang. Kita lakukan partisi. Nah, karena jika nantesnya itu masih korup, bisa dipastikan si HP ini akan ada trouble ya, tidak bisa hidup dengan normal. Nah, si MMC sudah kita partisi sesuai dengan partisi MMC-nya. Kemudian kita identifikasi lagi ya. Kita identifikasi lagi apakah partisinya sudah terbentuk ya. Nah, di situ sudah ada tulisan warna orange device partitioning complete ya. Jangan lupa kita disable write proteksinya agar untuk proses baca tulis pada MMC ini tidak ada proteksi ya. Jadi supaya lancar jaya maju mundur, sesudah kita disable BAM proteksinya kita erase dan factory erase agar semua konten yang ada dalam si MMC ini clean ya, bersih sampai habis. Jadi MMC ini isinya kosong, tidak ada isi boot, tidak ada isi extended CSD, tidak ada isi area. Jadi layaknya MMC baru yang masih kosong. Nah, sesudah kita erase dan factory erase, kita cek lagi ya. Kita identifikasi setelah erase dan factory erase, kita cek lagi NAND-nya apakah
pimpinan-nya sudah lulus semua ya. Jangan ada yang trouble dan rapot merah tadi, karena jika masih ada rapot merah itu sangat niscaya handphonenya bisa hidup ya. Jatuhnya masih di logo ini, verified valid user data. Coba kita ulangi lagi, kita hapus sampai dia lognya ketika kita nantes dia oke semua ya. Kita ulangi, di sini sudah 3 kali proses pengulangan ya. Kita identifikasi lagi dan kita cek lagi sampai benar-benar nantesnya berhasil terverifikasi ya. Jadi ini seandainya menyala sedikit awet ya dibanding dengan yang arjen. Jadi tadi belum ada keterangan arjen. Jika arjen itu wah, tidak bisa dibilang lagi ya. Jadi ini belum arjen, masih di partisi user area yang ngajuk. Nah, di situ verified valid ya. Jadi masih belum terverifikasi untuk cek dari partisi user datanya ya. Jadi non storage test error masih valid. Kita ulangi lagi, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Oke, di sini kita pastikan lagi tadi yang kita partisi ya. Nah, semua terchecklist dengan baik. Kita lakukan lagi sekali lagi factory erase. Padahal di sini disable permanent protectionnya sudah dihapus ya. Sudah terhidden itu tulisan disable perm right protect-nya sudah terhidden. Berarti sudah tidak ada protect. Namun dia masih belum bisa hilang ya untuk log error dari nantes ini tersebut. Kita tes lagi nantes, apakah dia masih bandel. Nah, di sini harus kuat-kuat bersabar dalam mengerjakan direk-direkan ini. Nah, di situ masih fail. Coba jalan terakhir, kita lepas semua koneksi ya. Kabel dari UB box kita cabut yang ke komputer, kemudian kabel data yang terhubung ke handphone kita lepas, dan soket baterai di handphonenya kita lepas. Tunggu sampai 2 menit saja, kemudian kita pasang kembali. Setelah kita pasang dan kita identifikasi lagi MMC nya. Jadi tidak usah lama-lama untuk memutuskan hubungan tadi, cukup di 30 detik saja sudah bisa ya. Kita identifikasi dan kita cek nantesnya ya, apakah dia sudah refresh, apakah sudah lulus ujian ini ya. Nah, di situ lognya sudah berhasil, konten semua terverified dalam setiap partisinya ya, baik di area, di bootnya, di boot 2. Oke, langsung saja kita siapkan dulu file dump dan file raw-nya ya. Jadi untuk si CPH 1853 A3S atau R11S bingung ya. Nah, kita masukin dump-nya sesuai dengan lokasi partisinya ya. Extended ke extended, boot 1 ke boot 1, area dan ke area. Oke, jadi dump-nya di sini hanya
512 MB saja. Nah, jika si HP ini proses softwarenya tidak berbayar ya atau gratisan, ya bisa dipastikan kita tidak perlu ngedam sampai repot seperti ini ya. Jika memang tidak beraut, jika memang softwarenya gratisan, pasang kosongan saja, setting Qualcomm langsung mantap jiwa, mempesona. Nah oke, damnya sudah masuk. Kita lihat dari user partnya, kita bergeser ke factory image dan kita pilih platformnya Qualcomm. Oke, dari folder tadi kita pilih file 9008 ya. Kita pilih, lalu di sini kita masukin raw programnya ya. Kita drag dan kita seret ke folder, ke partisi folder raw program UP-nya ya. Raw kita geser ke raw dan pad kita geser ke pad, jadi pad 0 yang kita pilih ya. Nah, di sini firmware sudah termuat. Kita hendak melakukan write ya. Jadi di sini waktunya sampai 30 menit. Oke, kita baca dulu kecap-kecapnya. Isi DAM sudah selesai. Update jadi mati pengerjaan DAM. Lanjut ekstrak file WP pakai box. Nah, itu sudah selesai. Nah, di sini kita tadi salah ya. Isi raw program MSM 18361. Nah, jadi file ini bisa untuk pergantian MMC, bisa untuk repair, bisa untuk software juga ya, tapi melalui MMC Toolbox ya softwarenya. Oke, partisi kita centang semua kecuali user datanya ya. Kalau mau pingin lama sampai 3 jam, silahkan write user datanya. Di sini user data saya skip agar tidak lama ya proses writing firmware-nya. Nah, di sini seperti ini keadaan MMC-nya, handphone-nya. Jadi PCC-PCCQ tidak kita solder, kita gunakan kabel data atau charging ya. Jadi yang kita solder hanya datu, CLK, dan JMD beserta ground. Untuk PCCQ-nya dan PCC kita bantu lewat koneksi baterai dan ditambahin arus charger ya. Nah, di sini proses writing-nya sekitar 20 menit. Jadi kita percepat 16 kali. Nah, untuk si HP ini sendiri masih belum bisa kita ganti MMC, hanya MMC-nya saja ya. Jadi untuk pergantian ini harus masih ganti CPU juga ya. Jadi MMC-nya yang clean, tidak ada RPMB, dan CPU-nya yang baru yang masih belum terpasang ya. Jadi CPU baru dan MMC-nya yang clean alias baru juga ya. Jadi ini jika diganti satu paket modelnya saja hampir sampai di 600-an. Kebanyakan pada tidak mau. Jika kita menggantinya berapa, kita buat upah 300, 900, hampir imbang sama harga handphone secondnya. Jadi bingung ya. Jadi si HP ini sendiri memang harus MMC-nya yang clean RPMB dan CPU-nya yang belum ada jejak EEPROM ya. Jadi EEPROM-nya harus kosong. Jadi antara MMC dan CPU harus on time pemasangannya sama-sama 0 dan 0, baru dia mau menyala. Kalau enggak hanya logo Oppo dan restart saja ya, kalau CPU tidak diganti. Oke, setelah selesai writing kita bergeser ke user area path dan kita identify lagi ya. Jadi di sini kita mau merestore atau mau mengembalikan backupan kita tadi ya. Jadi
perhatikan di situ dia masih Enscript ya. Jadi sebelum kita reset, kita masukkan dulu modem ST1 dan ST2 yang kita backup tadi ya. Jadi kalau tanpa backupan ini dia akan menjadi IMEI 0, otomatis tidak ada bisa baca kartu dan tidak ada signal ya, karena rumah dari IMEI si HP ini letaknya ya di modem ST1 dan modem ST2 nya ya. Oke, kita masukin modem ST1 dan kita masukin modem ST2 dari yang kita backup di awal tadi. Kemudian lanjut saja kita write. Nah, ini tidak boleh error ya proses writingnya ya. Kita pastikan sampai proses writingnya down, karena jika modem ST1 saja yang masuk, IMEI-nya bisa jadi ngaco juga ya, jadi 0 atau 0. Oke, sesudah kita masukin lagi backupan modemnya tadi, kita identify lagi ya, karena tadi dia masih Enscript ya. Nah, di situ masih ada tulisan crypto state Enscript. Oke, setelah kita identify dari special text, kita klik dan kita factory reset. Nah, jadi factory reset ini sekalian dia mengisi partition dari cache dan user data ya, agar dikenali sistemnya ya. Karena tadi pada kita writing papernya si user data tidak ikut kita isi ya. Kalau diisi 9 GB itu bisa 4 jam 5 jam. Oke, di situ proses factory reset sudah selesai. Lanjut kita identify lagi, kita perhatikan konfigurasi dari si MMC tersebut ya. Jadi ini adalah checking final ya. Kita perhatikan konfigurasinya harus sudah nah di situ sudah warna hitam ya, Enscript. Oke, lanjut kita buka solderannya yang kita jumper tadi, kemudian kita rakit ke mesinnya ya, kita rakit ke casingnya, ke baterainya, dan coba kita nyalakan. Nah, setelah nyala kita tidak lupa untuk mengecek IMEI-nya ya, apakah modem ST1 dan ST2 yang kita backup tadi dan kita masukkan tadi benar-benar masuk. Nah, jadi PCB-nya beda dengan A3S yang 1803. Di sini agak hitam-hitaman dan ISP-nya juga beda. Jadi ISP tinggal ketik di Google CPH 1853 ISP, dah langsung keluar, dan solder sesuka-sukamu. Oke, kita skip saja setupnya. Bintang pagar 813 pagar. Kemudian tidak lupa kita mengecek IMEI-nya ya, karena ini yang terpenting. Bintang pagar 06 pagar. Nah, oke, IMEI masuk.